Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasyal karami barang bo ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya wasyal Muhammadun sayyidul kaunaini wa syakalaini wal fariqaini minhu wa min ajami ya Rabbi bil wafir wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabb Mustafa balligh maqasidana wafir ma madha ya wasyal Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi الفاتحة القبول ومقدرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقرابته أجمعين ثم إلى حضرته سهونك يا محمد وعجل أمشى الدرجة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا على أهل القبور يا أهل القبور يا أهل القبور لمن حضر في هذا المجلس من جماعتنا مسجد الغفاري فاتحهم من النار ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi amarona bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallahul khabirul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa imamul muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma rabbi israh li sadri. Amin apa Bu? Amin Pak. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'bana
wa ballighna fi ramadhana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Hadratil kiram wal muhtaram, para guru kita yang hadir di tempat yang mulia ini, teristimewa kepada ketua DKM kita Ahinal Kiram Al Ustadz Suratman beserta pengurus yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dalam memandu dan membimbing serta memegang amanah masjid rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan segala urusannya. Bapak RT, Bapak RW, segenap para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang lainnya, ibu-ibu, para asatizah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan takrimnya saya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini, yang diawali dengan cucuran hujan dari tadi malam, alhamdulillah Allah pilih kita bisa ke tempat yang mulia ini dalam rangka menghadiri satu kegiatan acara dan upacara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak ada kata yang tidak pantas pada pagi menjelang siang yang mulia ini selain kita memanjatkan puji dan syukur keharibaannya. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga sampai kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah satu saat nanti di yaumil qiyamah kita akan ditolong dengan syafatul ujma'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penambal ibadah kekurangan kita pada saat kita hidup di alam dunia ini. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, yang pertama, tidak ada rasa yang tidak kita syukuri. Hari ini kita dipilih ame Allah bisa hadir memenuhi undangan pengurus Masjid Al-Ghifari dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita. Tidak sedikit pula saudara-saudara kita barangkali yang kepengen banget datang bersama-sama dengan kita, tapi Allah izinkan hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita lantaran kurang sehat. Ada juga saudara kita yang kepengen banget badannya sehat ya, tapi waktunya kagak punya. Ada juga kepengen saudara kita waktunya ada, badannya sehat, panggilan imannya mati, kagak ada, berarti nggak bisa datang juga bersama dengan kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, Bapak dan Ibu sekalian, Allah pilih kita bisa hadir memenuhi undangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mudah-mudahan hadirnya kita ini akan dijadikan yang pertama, Allah akan berikan kepahaman ilmu kepada kita. Yang kedua, Allah jadikan amal ibadah untuk kembali nanti di yaumil qiyamah. Ya Rabbal Alamin. Jadi kudu banyak bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Bapak Ibu jamaah, kalau kita bersyukur kepada Allah ya, maka la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita kufur kepada Allah, nggak terima atas nikmat yang Allah berikan, kurang rasa terima kasihnya kepada Allah, inna adabila syadid, sesungguhnya ajabku amat dan sangat pedih. Ini
kalimat Allah, ini firman Allah yang terangkum di dalam 30 juz 6.666 ayat 113 surah di dalam Al-Quran. Apa iya kita kudu nggak percaya kalau kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan dapat ajab, sementara kita bersyukur kepada Allah kita akan mendapat nikmat? Apa iya kita nggak percaya sementara ini adalah kalimat-kalimat ucapan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah ini jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya mari kita buktikan implementasi kita, bukti tanda syukur kita kepada Allah. Mana tanda syukur kita kepada Allah? Ya ini salah satunya, kita bisa hadir ke tempat ini sebagai pembuktian diri kita ibadullah, menjadi hamba Allah yang siap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dijawabnya nggak kontan oleh Allah, Bo. Dijawabnya nggak langsung oleh Allah, Pak. Kalau dijawabnya kontan oleh Allah, kalau dijawabnya langsung oleh Allah secara materi, rasa-rasanya ini Masjid Al-Ghifari yang segede ini bisa jadi kecil, Pak Suratman. Kenapa? Karena hadir semuanya. Allah kebanyakan ngejawabnya itu dengan cara imateri, nggak sadar kita. Allah jawab kita kasih sehat badan, tuh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jawab kita diberikan waktu yang luang, tuh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kita punya rumah tangga, laki sayang ame bini, bini hormat tawadu sama suaminya, anak-anak bisa diurus, bisa diatur, selalu berdoa Rabbana wa hablana minas sholihin, karena figur yang dibawa Nabi Allah Ibrahim Khalilullah dan Muhammad adalah mau'izatul hasanahnya, ya. Itu semuanya imateri, nggak terasa buat kita, Pak. Padahal kalau kita lihat, ya Allah tabarakallah, gak sedikit nikmat yang Allah berikan. Sehat badan kita, Allah kasih dua belah mata, mata kita bisa ngelihat sempurna. Ya Allah, coba kepikir ya, kalau mata kita ini gak bisa dilihat, gak bisa ngelihat kita. Bangun tidur kita rampah-rempeh, Bu, nyari tembok mau jalan ke kamar mandi. Nah, tapi Allah bukakan pada waktunya. Tuh mata kita. Apa mata kita ini dijaga pada saat kita tidur kita tutup dengan handy flash, kita tutup dengan lakban dan sebagainya? Enggak, ya. Hidung yang selama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita tidur pada saat kita tidur hidung kita itu kita sumpel jangan sampai masuk binatang melata? Enggak. Gitu. Telinga pun juga sama, nggak pernah kita pakai handset, kita tutup telinga kita pada saat kita tidur, enggak. Tapi kenapa sampai hari ini mata kita nggak kelilipan pada saat kita bangun tidur? Hidung kita nggak tersumbat, nggak masuk binatang kecil yang melata. Telinga kita juga nggak kemasukan nyamuk atau nggak kemasukan semut yang kecil. Semuanya itu ada apa? Karena semuanya perlu kita ketahui sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 24 jam. 12 jam di siang hari, 12 jam di malam hari, dijaga langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau Allah yang ngejaga, Allah yang mau, apa enggak mustahil itu bakalan enggak jadi? Jadi Allah yang mau pasti jadi. Apa kata Allah? Kalau Allah mau jadi. Ya. Ada ibu-ibu kagak punya laki, punya anak. Padahal ibunya nggak pernah disentuh oleh seseorang laki-laki pada saat itu. Jadi namanya Siti Maryam. Allah mau. Kun fa ya kun. Nah, ya.
suami, ya, yang pada saat itu kagak punya bapak, nggak punya ibu, Allah mau jadi Nabi Adam karena Allah mau. Ya. Ada juga istri dari punggungnya laki-laki terlahir istri, Allah mau jadi Ummina Siti Hawa. Nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi kalau Allah mau, apapun yang dikehendaki Allah fayakun, kun fayakun, jadi maka jadi. Apa yang kita bingungin? Nah, ya. Makanya berbarengan dengan peringatan Maulid Nabi, berbarengan dengan peringatan Isra Mi'rajnya Nabi kita pun, kemauan Allah bukan kemauan Kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Ibu, ada 3 nih. Ada 3 yang harus kita ambil hikmah pada saat kita merayakan dan melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. 3 ini jangan kita jadikan sebagai Isra Mi'raj itu rutinitas tahunan tapi tidak membawa bekas hikmah. Nah, saya kalau ceramah sekarang nggak bisa ketawa-ketawa Pak Ustadz Surahman, ya. Jadi udah kepengennya kayak taklim aja begitu, ya. Nah ini yang pertama nih hikmahnya. Hikmahnya yang pertama, ya. Kita itu hidup di alam dunia ini perlu dan banyak sekali ujian yang diberikan namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama. Jadi kita hidup ini perlu dan banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Kanjeng Nabi kita. Kenapa Kanjeng Nabi kita di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada saat itu apa? Nabi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang dia sayangi bernama Siti Khadijah meninggal wafat. Berbarengan waktu itu pula paman yang jadi sandarannya meninggal juga. Paman bernama Abu Thalib wafat. Sehingga pada tahun itu disebut oleh ulama adalah, ya, disebutnya Amul Hizn, tahun duka cita. Nah, ya Allah, waktu masih pada hidup mah, ya, Nabi ketika berdakwah dicaci, dimaki, pulang sampai di rumah dihibur sama istrinya. Nah, ya, dibenci sama orang lain sampai di rumah istrinya muji, istrinya nyayangin, istrinya menyadarkan, istrinya ngingetin. Nah, tuh Nabi. Sekarang istrinya udah meninggal. Ya. Oh, tinggal ada paman dah. Berangkat berdakwah tuh Nabi kita, dicaci maki juga, dapat hinaan, ejekan dan lain sebagainya. Balik dinasehatin sama pamannya. Istrinya meninggal, pamannya juga meninggal. Ya Allah, Nabi bingung. Kemana lagi? Kata Nabi, saya mau ngadu ini. Teman saya curhat, kemana lagi nih? Gitu, ya. Akhirnya kepikir sama Nabi, ada kali di daerah Mekah sebelah selatan sana ada yang namanya Thaif, ya. Daerah Thaif di sana udah lebih tahu, ya, nama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian nerima di sana? Ya, berangkat itu Nabi, ya, berangkat Nabi. Ternyata apa? Setelah sampai di sana, di tengah perjalanan dicegat Nabi kita. Ya, setelah dicegat Nabi kita, bukan hanya dicaci maki, bukan hanya dijelek-jelekin, sampai dilemparin batu, dilemparin kotoran-kotoran binatang. Ya Allah, tabarakallah, di pertengahan jalan. Akhirnya Nabi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bingung mau ngadu kemana. Cuman satu Nabi kita. Langsung Nabi kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduan Nabi kita bagaimana? Ya Allah, kalau memang ini perjuangan,
adakah semuanya ini datang darimu? Kalau memang ini datang darimu, saya terima, saya redo, saya ikhlas, saya bertawakal kepadamu ya Allah. Kalaupun barangkali Engkau hadirkan kegiatan untuk selanjutnya ya Allah di tempat yang lain, pada saat tempat yang lain yang jauh di sana, saya datang ke sana, saya pun juga tidak diterima ya Allah. Atau di tempat yang dekat Engkau putuskan, saya datang berdakwah juga tidak diterima olehmu ya Allah. Ya, tidak diterima oleh masyarakat itu ya Allah. Ya, kalau memang itu kehendak-Mu ya Allah, saya redo, saya ikhlas, saya bertakwakal kepadamu ya Allah. Hati saya ini gundah ya Allah. Ya, istri meninggal, paman juga meninggal di tahun yang sama ini ya Allah. Saya bingung untuk menghiburnya. Rupanya ini proposal Allah, Rasul kita doanya dikabul sama Allah, diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu perantaranya. Awalnya Nabi kita itu proposalnya diterima oleh Allah untuk diberangkatkan Isra wal Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya. Jadi maunya Allah. Makanya kita hidup di alam dunia ini, Bu, kalau banyak ujian jangan dikira itu Allah nggak sayang sama kita. Pak, kalau banyak ujian jangan dikira itu kalau Allah nggak cinta sama kita. Yang pertama, Allah yakin Allah turunkan ujian sama kita itu karena Allah sudah cap dan stempel kita itu bahwa kita ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang pertama. Ya. Apa kata hadis kursinya? Inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besar kecilnya balasan dari Allah tergantung ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba. Idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah itu cinta sama seseorang, cinta sama ini kampung, ibtalahum, cinta sama ini negara, ibtalahum, Allah akan uji dulu. Paman sahito palahau suhta. Kalau Allah uji, ya, kita murka, maka Allah pun akan lebih murka. Tapi kalau paman rodia palahu ridho, kalau Allah uji kita ridho, maka Allah pun juga akan ridho kepada kita sekalian. Yuk, makanya ujian yang Allah berikan itu bagian dari peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju apa? Orang yang bertawakal kepada Allah, derajat tingkatan tawakalnya kepada Allah, maka dia akan lebih tinggi lagi imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dimensi tawakal nggak pernah terlepas dari nilai kadar iman seseorang. Semakin tinggi imannya kepada Allah, maka semakin tinggi pula dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Kanjeng Nabi besar kita, tinggi dia imannya kepada Allah, dia percaya kepada Allah, dia serahkan seluruhnya kepada Allah. Ujian bertubi-tubi datang kepadanya, dia serahkan kepada Allah. Ya, dia bertawakalnya lebih tinggi kepada Allah. Akhirnya apa? Diberikan balasan, diberikan hadiah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, makanya ya turun Al-Isra ayat 1 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Tuh, ya, kata para mufassir ayat ini, ulama, ketika ayat Allah diawali dengan kalimat tasbih, berarti ini udah ayat yang sehebat-hebatnya dari sekian ayat. Artinya apa? Kudu yakin, karena Allah yang berperan. Subhana asal kata dari kata sabaha,
Ya, Maha suci Allah. Maka ketika kita berpikiran akal, kita masuki ke dalam acara Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul lakukan, nggak bakalan nerima. Kenapa? Karena akal kita ini terbatas, nggak muat untuk masukin kisah Isra wal Mi'rajnya Nabi kita. Makanya kata Allah, mulailah dengan kalimat subhana. Setiap kalimat yang subhana, yusabbihu dan lain sebagainya di ayat-ayat Al-Quran itu berarti itu sudah ada campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia yakini dan dia ketahui bahwa manusia nggak bakalan nerima akalnya. Kepengen kita mah nerima, ngelambe sama kita, biar kita masukin ke akal kita. Bisa dibayangkan kenapa nggak nerima? Ya, malam setelah dia berdoa tadi di Taif itu, dia pulang ke Mekah, nggak datang lagi nggak terus ke Taif, dia pulang ke Mekah, dia bukan bersedih, hatinya jadi tenang, ya. Mau pulang ke rumah pamannya udah nggak ada, ke rumah istrinya udah nggak ada, akhirnya dia pulang ke rumah bibinya, yaitu Siti Maimunah. Di malam itulah Nabi kita. Di malam itulah Nabi kita diperintahkan, dihibur oleh Allah untuk Isra wal Mi'raj, ya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa diangkat lagi sama Allah, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 sampai nembus ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu kisahnya. Dalam waktu kapan? Nggak sampai 12 jam. Perjalanannya nggak sampai 12 jam. Bisa kita bayangkan. Ya Allah, katakanlah misalnya habis Isya, sebelum subuh Nabi kita sudah turun lagi, ada di Mekah, ada di Ka'bah Baitullah. Tuh, ya. Siapa yang mau percaya kalau dimasukin sama akal pada saat itu? Makanya kata Allah udah lebih tahu, dikalimatkanlah dengan tasbih dulu, subhanallazi isim mausul, ya, untuk menyambungkan. Nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi itulah yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya Isra Mi'raj ini tidak kemauannya Nabi, tapi kemauannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya seorang Nabi, lailah abdun. Makanya di sana subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah, ya, allazi isim mausul yang asra memperjalankan, saro yusri asroan siroan pawa asraun, ya, memperjalankan. Jadi Nabi diperjalankan, ya, dinaikkan pada saat dia mi'rajnya, ya. Lailan di tengah malam, di waktu malam, ya, bi abdihi dengan seorang hambanya, yaitu siapa? Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua pendapat dari ulama. Ada ulama yang pendapat pertama dengan ruh dan jasadnya. Pendapat yang kedua, ya, lebih dikedepankan adalah pemahamannya secara metafisik, ya, ruhnya secara metafisik. Ini, ya. Nah, dua-duanya mengandung satu hikmah. Kenapa? Karena untuk menjawab manusia yang kagak percaya, maka masuk kepada jawaban yang nomor 2. Pendapat ulama yang nomor 2. Manusia yang percaya pada saat itu dijawab dengan pendapatnya yang pertama ulama tadi, wa ruhi wa jasadihi, ruhnya dan jasadnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, apa yang didapetin? Apa yang didapetin dari Isra wal Mi'raj? Tidak ada lain. Yang kita lakukan itu sholat 5 waktu. Itu kan kisahnya. Sholat 5 waktu, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Kata Nabi, walaupun ini 5 waktu Pak, Allah kasih pahalanya kalhomsina. Pahalanya enggak beda seperti kita melaksanakan 50 kali waktu.
Karena asal terimanya untuk perintah sholat dari Allah kepada Nabi kita itu 50 kali waktu. Tuh asalnya ya, bisa sampai jadi 5 atas pertimbangan saudaranya Nabi kita, yaitu para anbiya yang di langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 sampai ke-7, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketemu di sana dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, nggak bakalan sanggup Muhammad, umatmu kecil-kecil ya, umatmu kecil-kecil nggak bakalan sanggup. Udah minta diskon lagi sama Allah, minta diskon lagi, naik ke sana turunin 40. Turun lagi ketemu lagi Nabi Musa. Apa jawab Nabi Musa? Nggak sanggup, nggak bakalan sanggup. Umatku yang gede-gede aja kalau sehari semalam 40 nggak sanggup. Udah minta lagi diskon. Naik lagi tuh Nabi, minta diskon ketemu Allah, turunin lagi 10. Sampai diturunin jadi 30, turunin lagi 10 lagi. Begitu ketemu sama aja diturunin 10, tinggal 10 disuruh naik lagi Nabi kita. Ya, sama Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Nggak bakalan sanggup umatmu. Udah naik lagi, minta lagi. Ya, akhirnya dikasih diskon lagi sama Allah Subhanahu wa taala 5,5-nya, 5 waktu. Ketemu Nabi Musa lagi, disuruh naik lagi, nggak sanggup 5 waktu juga. Ya Allah, Nabi mau naik lagi malu sama Allah Subhanahu wa taala. Udah 5 kali dia turun naik. Ya, udah 5 kali dia turun naik. Udah cukuplah 5 kali aja dah. Enggak ubahnya 5 kali itu pahalanya sama dengan 50 kali waktu. Subhanallah. Itu luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, buat kita makan kagak. Minta diskon lagi, sampai habis bila perlu yang gratis. Kan begitu. Ya, nah kalau Nabi kita enggak ada rasa malunya juga. Udah syukur alhamdulillah dikasih diskon dari 50 sampai 5. Ini ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada apa dengan sholat? Maka yang ketiganya itu hikmah dari Isra Mi'raj ini, setelah tadi ujian, tawakal hadapinya. Ujian yang ketiganya, bagaimana caranya kita bertawakal? Lakukan sholat 5 waktu. Gitu. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ibadah yang kita lakukan setiap waktu, setiap saat, apakah itu ibadah mahdoh, Johor, asar, maghrib, isya dan subuh, puasa di bulan suci Ramadan, haji jika mampu, atau ibadah ghairu mahdoh, kita bersedekah, memberikan infak, menjaga anak yatim, ngurusi anak yatim, sayang sama saudara, nggak pernah ngelawan sama lawan, kita rendah hati dan lain sebagainya. Itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diciptakan oleh kita. Makanya di dalam Sahih Tirmizi ya, di sana ada sebuah hadis Rasulullah, riwayatnya dari Amir bin Jabir. Kata beliau bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, man najatu?" Apa sih ya Rasulullah tanda-tanda untuk menjadi orang yang sukses dunia akhirat? Rasulullah ngejawab, yang pertama kata Rasulullah ya, kita itu kalau mau menjadi orang yang sukses, amlik lisanak, ya, jaga lisanmu. Kalau pengen bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat, kalau pengen selamat di dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, kata Nabi kepada Uqbah bin Amir itu ya, yang pertama jaga lisanmu. Nah ini jamaah bu, ya kayaknya berat banget kita kalau suruh ngejaga lisan. Kenapa? Karena lisan mah kagak ada tulangnya. Ya, kalau kita ngomong sepaduknya aja, kita ngomong semaunya aja, kita ngomong sebisanya aja, nggak tahu orang kesel apa kagak sama kita. Makanya yang pertama dikasih prioritas oleh Allah
rating tertinggi jaga lisan. Kalau kamu bisa jaga lisan, maka kamu akan bahagia dunia akhirat. Kalau kamu bisa jaga lisan, maka kamu akan sukses dunia akhirat. Sehingga ada kalimat dari Sayyidina Ali karramallahu wajha, karena beliau memang sangat dekat dengan baginda Rasul, beliau ngucapin salamatul insan fi hibjil lisan. Selamatnya manusia kalau dia mampu memelihara lidahnya. Oleh karenanya Bu, yuk jaga lidah kita, jaga lisan kita. Kalau ngomong sama suami kudu kita jaga, hati-hati. Kalaupun ibu pengen nolak, tolak secara yang pelan-pelan. Walaupun tolak secara pelan-pelan perih rasanya ya Pak. Kita udah kepengen malam Jumat, ya minta ditemenin tidur sama bini kita. Ya Allah tabarakallah, ngomongnya seenaknya aja. Kalau orang Betawi bilang, sono apa gua gerah banget, ya panas banget udah sonoan dikit. Ya Allah tabarakallah, sebutnya ngelayanin kayak kedebong, diem aja, dicolek kanan diem, dicolek kiri diem. Ya Allah tabarakallah, sebutnya kagak mau ngelayanin, bukan pakai daster, bukan pakai baju yang tipis, pakai lepis tiga lapis. Susah kan ngebesefnya. Tuh ya, makanya kudu hati-hati. Awas ibu jamaah ya. Kalau ibu punya masalah ya, kalau ibu punya masalah urusan rumah tangga, kayaknya nggak jauh dari seputar itu. Kalau ibu mampu memberikan servis yang memuaskan, dari mulai lisan ibu kepada suami sampai perlakuan dan perbuatan ibu terhadap suami yang menyenangkan suami, ya Allah tabarakallah, udah nggak tanggung-tanggung kata Allah, Allah kasih balasannya surga. Amin ya robbal. Ibu mau masuk surga, mau masuk surga, hormat dan patuh terhadap suaminya. Tuh ya, hormat dan patuh terhadap suami. Itu aja dulu dah di rumah ya. Kalau di luar kita harus pakaian rapi, tutup aurat, karena itu perintah agama. Tapi ketika dalam kamar sama suami, ya Allah ya Rasulullah, ulama ngajarin boleh pada saat itu ibu jadi jablay. Tahu jadi jablay? Jadi perek. Tahu jadi perek? Perekin siapa? Perekin suami kita. Nah, ya. Ini suami kita nih, saya ngewakilin hati para suami nih. Saya ngelihat wajah-wajahnya, kalaupun dia nggak ngomong sama saya, pasti itu perasaannya kayak begitu. Aduh, Pak Ustadz enak kali kalau bini kita ngelayanin terus tiap malam. Subhanallah, ya. Ngomongnya enak sama kita. Ini mah belum apa-apa, ya Allah. Kalau seneng ngelihat manisnya aja, bahasanya enak. Kalau tanggal 1, tanggal 28 sampai tanggal 5 doang. Karena duit masih ada habis gajian. Lewat dari tanggal situ udah mulai ndak kesel jengkel. Pak Ustadz, itu mulutnya percis monyong kayak kukusan. Ada duit abang saya, nggak ada duit abang ditendang. Ya Allah tabarakallah. Ya Bu, insyaallah di Kipari mah kagak begitu. Amin. Amin ya robbal alamin. Insyaallah kagak begitu ya Bu ya. Ya gitu ya. Jadi lisan, kita jaga lisan kita. Ya. Bagaimana cara ngejaga lisannya? Banyakin doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk apalagi ini di bulan Rajab Bu. Ya, ini masih ada bulan Rajab. Di minggu ketiga masuk keempat di bulan Rajab ini. Ya. Itu banyakin kita doa. Kenapa? Karena bulan Rajab ini adalah bulannya rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu pengen dikasih sayangi nama Allah, pengen dapetin rahmah sama Allah, nih kejarnya di bulan Rajab. Gimana caranya? Banyakin baca doa, minta ampun nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata ulama? Sekurang-kurangnya doanya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tuh, sehari resepnya 100 kali selama bulan Rajab. Kenapa dibawa begini? Ulama ngajarin begini. Ada asal muasalnya Pak.
Enggak sembarangan ulama ngajarin bulan Rajab baca itu, enggak. Ini asal muasalnya kita malu sama malaikat, Pak. Kita malu sama malaikat, Bu. Malaikat di bulan Rajab semuanya kumpul bersatu. Ngumpul dengan hitungan yang tidak terhitung di mata kita manusia, tapi terhitung di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing malaikat selama bulan Rajab itu pada saat kumpul mereka bawa bendera satu-satu. Benderanya berlapaskan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kandai kata ibaratnya saking banyaknya nih malaikat, dijatohin jarum aja itu pasti kena ke malaikat. Begitu banyaknya jumlah malaikat. Di mana? Di kaki Gunung Qaf. Gunung Qaf itu di mana? Yang dia punya arealnya, tanahnya putih bagaikan dia itu intan, perak dan permata. Oh, ya Allah tabarakallah ya. Nah ini jamaah rahimakumullah, Al-Muqatil meriwayatkan di dalam kitab Duratun Nasihin, di sana dijelaskan lebih ajibnya lagi, 1 bulan selama bulan Rajab ini malaikat ngajuin proposal. Apa kata malaikat? Ya Allah, ya Rabb, irham ummata Muhammadin wala tu'azibhum. Ya Allah, muliakan, ya Allah, kasih sayangilah umat Muhammad, wala tu'ajibhum, jangan engkau berikan azab mereka ya Allah. Malam pertama, malam kedua, hari pertama, hari kedua sampai bulan Rajab ini doanya menggelegar ke arasnya Allah. Nih Bu, ya, doanya menggelegar ke arasnya Allah, langsung Allah dengar, Allah ijabah. Apa jawabnya Allah kepada para malaikat? Allah bilang, ya malaikati, wahai para malaikatku, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan demi keperkasaanku, qad ghafartu lahum, sungguh aku sudah ampunkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisahri Ramadan, bisahri Rajab, karena datangnya bulan Rajab. Kita udah diampunin sebenarnya proposal dari malaikat kepada Allah, Allah terima. Tuh asalnya begitu. Apa iya kalau malaikat turun tangan, Pak? Malaikat turun tangan, Bu, mintain ampun kepada Allah buat kita umat Rasul, kita sendiri yang dimintakan, ditalangin oleh malaikat, enggak mau minta ampun kepada Allah. Mustahil buat kita, pelit amat ya. Nah makanya ulama ngajarin Rabbik firli warhamni watub alayya, Rabbik firli warhamni watub alayya 100 kali. Mumpung masih ada kesempatan bulan Rajab, insya Allah kita akan dipertemukan setelah Rajab masuk bulan Sya'ban. Ngapain di bulan Sya'ban? Inna Sya'bana syahri, kata Rasul, bulan Sya'ban adalah bulannya aku. Kenapa bulannya aku? Karena Rasulullah manusia, artinya bulan hablum minan nas. Kalau udah urusan hablum minan nas ngapain? Yang tadi lisan kita banyak salah. Nih bulan Sya'ban bulannya hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Yuk sama-sama wal afina aninas, kita banyakin minta maaf kepada manusia, banyakin musafahah di bulan Sya'ban. Makanya ibu-ibu di kampung, bapak-bapak di kampung, kalau udah bulan Sya'ban persiapan pengajian-pengajian rutin juga ditutup sementara mau menghadapi bulan Ramadan. Penutupannya pada salam-salaman, pada musafahah, pada minta maaf. Intinya mah adalah bulan Sya'ban ini bulan hablum minan nas, minta maafnya manusia dengan manusia. Kalau bulan Rajab bulannya Allah, minta ampunnya kepada Allah, hablum minallah. Bulan Sya'ban minta ampunnya kepada manusia, minta maafnya kepada manusia, karena bulannya bulan manusia, yaitu bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain ini? Allah sudah kasih ampunan.
teman-teman kita, saudara kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita sudah memaafkan kita. Mau ngapain? Mau masuk bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena syahrul Ramadan syahrul ummati, kata Rasulullah. Bulan Ramadan adalah bulannya umat aku, yaitu bulan kita. Ngapain? Udah bersih kita, taubat kita udah diampuni ame Allah, udah nggak punya salah ame manusia, ame orang lain. Ramadan kita jalanin, insya Allah cetakan Allah nanti akan berbekas. Mau diapain kita? Nggak ada lain. Al-Baqarah 183 sampaikan, Al-Quran surah 2 ya, disampaikan la'allakum takun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tuh ya. Nah, oleh karenanya yuk jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lisan kita jaga, yang kedua, kalau mau bahagia dunia akhirat ya, hiasi rumahmu, betahi rumahmu. Kalau kita udah di dalam rumah, jadikan rumah tangga kita itu sakinah mawaddah warohmah. Jangan rumah tangga menjadi rumah tangga bukannya baiti jannati tapi baitin nari. Rumahku bukannya surga, malah rumah tanggaku jadi neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Untuk masuk dan mendapatkan sakinah mawaddah warohmah ibu dan bapak, enggak ada lain. Kuncinya adalah, indikatornya adalah masukin nilai agama di dalam rumah tangga. Kalau suaminya sholat rajin, istrinya rajin sholat, anaknya pun juga akan ngikuti rajin sholat. Insya Allah kalau orang sholat, maka masing-masing sama bisa menjaga diri ya. Kenapa? Karena sholat, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu sebuah perbuatan untuk mencegah dari perbuatan yang keji dan yang munkar, menghapus semuanya. Jadi kalau orang udah sholat, istri sholat, ngomongnya juga omongan sholat sama suaminya, bahasanya bahasa baik sama suami. Suami rajin sholat, maka praktek sholatnya pun juga akan diterapkan ke istrinya dengan memperlakukan istrinya sebagaimana istri yang baik. Tidak ada masalah dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga nggak ada masalah, betah dia di rumah. Nih, yang ketiga, baru kita banyakin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisi atas kesalahan yang kita lakukan selama ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita hadirkan di sini agar Allah panjangkan umur kita. Allah berkahi umur kita. Allah sehatkan badan kita sehingga di bulan Rajab sampai habis ditemuin sama Allah Subhanahu wa taala, panjang umur kita. Masuk kita ketemu lagi bulan Sya'ban, umur kita ditambahin, dikurangin, kata kita ditambahin, dikurangin kata Allah, ketemu sampai akhir bulan Sya'ban. Diminta lagi sama kita biar masuk lagi bulan Ramadan ya. Sampai bulan Ramadan ketemu bulan Syawal, biar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita minta biar hari ini menjadi saksi kita bertemu, insya Allah akan dipertemukan nanti di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Hari ini kita berdoa kepada Allah agar bulan Rajab kita ini ya diberkahi, bulan Sya'ban diberkahi, bulan Ramadan kita dipertemukan hingga ketemu lagi Rajab tahun yang akan datang. Berkah dengan selamat, bibarokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Mari Bu, Bapak, kita angkat kedua belah tangan kita. Masih ada waktu beberapa menit. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dalam melaksanakan acara ini tidak ada lain untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah masih tetap memberikan dan menanamkan hati kita biar supaya ikhlas. Yang kita udah keluarkan baik tenaga, pikiran, harta buat kegiatan ini sampai hadirnya kita ke luangan waktu, mudah-mudahan Allah masih tetap tanamkan ikhlas dalam diri kita. Tiada lain hanya semata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lidalalikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana abwaba ilmika kama patahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ikal mutaqaddimin wal mutaakhirin fangsur alna hikmataka ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah tawil umrona ya Allah wasohi ajsadana wa nawwir qulubana binuril Qur'an wasabbit imanana wa ahsin ahlakona ya Allah kahuluki Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra wa Aisyata ridho wa wasi arzakona ya Allah wa wasi arzakona ya Allah wa wasi arzakona ya Allah birizkin halalan kathiran mubarakan munafa'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa hablana minas sholihin. Rabbana wa hablana minas sholihin. Rabbana ya Allah wa hablana minas sholihin. Allahumma jama'ana jam'an marhuma wa taparruqona ya Allah min ba'dihi taparruqan maksuma. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, siang yang mulia ini menjelang zuhur ya Allah, dari pagi kami sudah hadir di rumah-Mu ya Allah sebagai ibadallah. Karenanya ya Allah, berikanlah ketenangan hati kami ya Allah. Datangkanlah keikhlasan hati dan jiwa kami ya Allah untuk mengabdi dan mengharap ridho-Mu ya Allah. Kegiatan yang kami lakukan tiada lain ya Allah untuk dakwah syiar agama-Mu ya Allah, untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Kami tidak minta apa-apa ya Allah, asalkan Engkau ridho yang kami lakukan ya Allah, asalkan Engkau ridho yang kami kerjakan ya Allah, asalkan Engkau ridho yang kami semua berikan aktivitas selama kegiatan ini ya Allah. Hati kami akan mendatangkan sebuah tatmainul qulub, ketenangan hati ya Allah ya Rabbi. Bolehlah ya Allah di siang yang mulia ini kami angkat kedua belah tangan kami. Kami minta ya Allah ampuni kesalahan orang tua kami, ayah ibu kami yang sudah berpulang lebih dulu ke hadirat-Mu ya Allah. Yang masih ada Engkau panjangkan usianya, Engkau sehatkan badannya, Engkau kuatkan iman dan Islamnya ya Allah. Yang kedua kami minta jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Suami sayang sama istri, istri sopan hormat sama suami, rasa takzim dan takrimnya dijunjung tinggi. Anak-anak kami Engkau jadikan anak yang soleh dan soleha, yang gampang diatur untuk dakwah dan jihad di jalan-Mu ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami. Jadikan hati ini ya Allah yang tadinya malas ibadah kepadamu, terutama melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu sebagai bekal kami, karena kami yakin dari lisan Rasul kami ya Allah, nanti di yaumil kiamah nggak ada pahala yang pertama dihisab kecuali pahala sholat ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jagalah sholat hamba-Mu ini ya Allah, jaga sholat
solat istri hamba ya Allah, jaga solat suami hamba ya Allah, jaga solat anak-anak hamba ya Allah, jadikan anak-anak dan keturunan hamba ya Allah waladun soleh, Rabbana wa hablana minas solehin, sebagaimana Engkau telah menjadikan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah bersama Siti Hajar dan Siti Syarah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, masih banyak rupanya PR yang belum kami lakukan ya Allah. Setelah Rajab ini ya Allah, bulan Sya'ban, masuk lagi bulan Ramadan, kami kepingin ya Allah Engkau sehatkan kami, Engkau zahirkan badan kami bersih dari segala aib dan noda, Engkau ampuni dosa kami, tobat kami Engkau terima, amalan kami Engkau kabul ya Allah, sehingga Engkau maksudkan tujuan kami ya Allah, Engkau kabul juga tujuan kami di bulan Ramadan nanti ya Allah. Sehatkan badan kami, panjangkan umur kami ya Allah, murahkan rizki dan barokahkan rizki kami ya Allah. Pertemukan kami di bulan Sya'ban, pertemukan kami di bulan Ramadan ya Allah, pertemukan kami di bulan Syawal ya Allah, dan pertemukan kami 1 tahun lagi ya Allah ke depan. Hari ini kami minta berdoa kepadamu ya Allah, agar Kau mempertemukan kami, hati kami, ruh kami, jasad kami ketemu di bulan Rajab tahun yang akan datang. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hadaja syita sahla. Mudahkan seluruh urusan kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah, urusan dunia, urusan dunia, urusan dunia sampai urusan akhirat ya Allah. Wala tu'asyir wala tu'asyir ya Allah, jangan Engkau persulit ya Allah, jangan Engkau persulit ya Allah, jangan Engkau persulit ya Allah. Jadikan kami ahli ibadah kepadamu ya Allah, hamba-hamba yang senantiasa senang dengan orang-orang yang ahli ibadah, hamba-hamba yang senang senantiasa dengan orang-orang yang ahli soleh, ahli soleha, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi penerapan dari orang-orang yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, jaga kampung kami ini ya Allah, jaga kekompakan jemaah kami ini ya Allah, Masjid Al-Ghifari yang kami naungi ini ya Allah. Jadikanlah hati ini ketika masuk ke dalam masjid ini hati yang menjadi ketenangan kepadamu ya Allah, hati yang menjadi keikhlasan kepadamu ya Allah. Gerakkan hati saudara-saudara kami ya Allah, yang kakinya masih berat untuk melangkah ke masjid dalam sholat 5 waktunya, dalam sholat maktubahnya atau nawafil yang lainnya, yang hatinya masih keras ya Allah, ringankan langkah kakinya ya Allah. Ya Allah, lapangkan hatinya ya Allah, lunturkan hatinya ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, hingga mereka bisa bersama-sama kami datang dan memenuhi rumah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Datangkan untuk urusan dunia kami penuh dengan kebaikan ya Allah, datangkan untuk urusan akhirat kami ya Allah perlu dengan kebaikan pula. Jauhkan diri kami dan keluarga besar kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Kanjeng Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang manusia satu-satunya akan memberikan syafaatul ujma kepada kami nanti di yaumil qiyamah. Rabbana ya Allah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya yakin apa yang saya sampaikan banyak sekali kekurangan dan kesalahan, kehilapan. Oleh karena itu atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya yang diniatkan, yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu untuk ngasih materi tausiahnya itu tidak sesuai dengan hati Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Benar datangnya dari ilmu Allah, ketika salah datang dari pribadi saya Ahmad Dimyati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah mauidhah hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Dimyati. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, demikian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga acara pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah melimpahkan pahala bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah ucap dan tutur kata dalam penyampaian acara pada siang hari ini. Akhirnya marilah acara kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya Allah ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian baik masa depan hari raya bulan Ramadan beserta taufik hidayah sejahtera sehat afiat hujani dengan rahmat mohon diberi ampunan. Allah ya Allah ya Rahman, moga kami kecil sekalian menjumpai masa kecil-kecil hari raya bulan Ramadan, bertambah yakin dan ilmu yang manfaat tiap waktu, tak tergoda tak tertipu oleh hawa nafsu syaitan. Ya Allah ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan, menjunjung perintah Rabbi, taat bakti pada Nabi, ulama kami hormati, wafat tenang dalam iman. Ya Allah ya Allah ya Rahman, salli alaihi, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Ya Allah lindungi bentengi kami pun sanak famili. Ya Allah lindungi bentengi kami pun sanak famili dari perbuatan keji, macam-macam kejahatan. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم لا تهيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه لا تدينوا عن هداه لا تدينوا